Sambaran petir merupakan ancaman tidak hanya bagi manusia, tapi juga bagi perlengkapan teknologi informasi (IT) yang umum digunakan dalam kegiatan kita sehari-hari. Kerusakan pada perlengkapan semacam ini merupakan hal yang kritis dalam kehidupan seperti saat kini. Penangkal petir yang efektif diperlukan di segala bidang, tidak hanya di rumah-rumah, perkantoran, dan pabrik, tapi juga di berbagai bidang pendukung kegiatan sehari-hari seperti listrik, air, dan gas, lalu lintas, serta bidang keuangan dan kedokteran. Dalam sebuah konsep pencegahan hantaman petir yang inovatif, Hitachi Plant Technologies Limited menawarkan penangkal petir terpadu untuk melindungi berbagai sarana penting dari kerusakan akibat petir, yang kadang-kadang sulit dicegah hanya dengan cara yang konvensional. Bagaimana petir terjadi? Di sini akan kami jelaskan mekanisme dasarnya. Ketika cahaya matahari yang sangat kuat memancar langsung ke bumi, terbentuk uap air dan kemudian berkembang menjadi awan cumulonimbus yang bergumpal-gumpal. Dalam sebuah awan cumulonimbus, terjadilah muatan-muatan listrik akibat dari benturan antara partikel-partikel es yang kecil dengan butiran-butiran graupel yang dipengaruhi oleh aliran udara dingin di langit. Muatan-muatan listrik yang terdiri dari ion-ion positif dan negatif tersebar secara acak di beberapa bagian di dalam awan tersebut. Ion-ion negatif terkumpul di bagian bawah atau di dasar awan, sedangkan ion-ion positif terkumpul di permukaan tanah. Penyebaran muatan listrik tersebut membentuk medan elektrostatis yang besar di antara awan dan permukaan tanah. Ketika medan elektrostatis terbentuk, terjadi pelepasan yang meningkat secara bertahap dari dasar awan ke bumi. Fenomena ini disebut kilat, yang tegangan listriknya kira-kira mencapai 100 juta volt. Ketika sebuah kilat mendekati bumi, medan di permukaan bumi juga bergerak ke atas untuk menangkal kilat yang mendekat, sehingga mengaktifkan aliran listrik yang terbentang di permukaan tanah. Ujung dari sebuah kilat yang terbentuk kemudian akan terhubung dengan muatan listrik terdekat di antara sekian banyak muatan listrik yang timbul di permukaan tanah. Pada saat itulah terjadi sambaran petir. Terdapat dua jenis akibat hantaman petir. Pertama adalah hantaman langsung yang mengenai suatu objek. Kedua adalah hantaman tidak langsung yang menyambar di dekat suatu objek. Ketika sebuah kabel penangkal petir menerima hantaman langsung, sebuah arus listrik besar berkekuatan puluhan ribu ampere melintas melalui konduktor timbal dan elektroda di tanah. Melintasnya arus listrik yang besar ini menghasilkan medan magnet. Jumlah arus listrik yang tidak biasa ini kemungkinan juga melintas di jaringan PLN dan telepon sebagai akibat dari induksi elektromagnet. Jika jaringan ini berada di wilayah medan magnet. Ketika arus listrik yang besar ini mencapai elektroda yang ditanam di tanah, tegangan listrik di ujung elektroda ini akan naik cukup tinggi. Tingkat tegangan tinggi seperti itu disebut sambaran petir, yang merupakan faktor utama penyebab kerusakan peralatan elektronik. Seperti diuraikan di atas, meskipun kawat penangkal petir bisa melindungi bangunan, akan tetapi tidak bisa mencegah kerusakan peralatan elektronik dari akibat sekunder sambaran petir ini. Selanjutnya mari kita lihat akibat dari sambaran petir tidak langsung. Ketika sebuah tempat yang dekat tersambar petir, induksi muatan listrik di sekitar titik yang terhantam itu akan dinetralkan oleh muatan listrik positif yang terus bergerak ke titik sambar. Muatan listrik yang berada di permukaan tanah dapat tersambar petir, dan sambaran petir ini
akan mengalir pada kabel-kabel sinyal, seperti jaringan data dan telepon yang terbenam dalam tanah. Sebagai akibatnya, bisa terjadi kerusakan fisik pada pesawat komputer dan telepon, atau bisa juga mengakibatkan tidak berfungsinya peralatan listrik lainnya dalam radius kurang lebih 2 km dari pusat sambaran petir. Kadang-kadang sebuah sambaran petir tidak langsung dapat juga mengalir melalui kabel-kabel yang menggantung di atas. Jika muncul awan, muatan-muatan listrik positif pada kabel akan terinduksi, misalnya jaringan kabel PLN dan telekomunikasi. Meskipun sebelum terjadinya sambaran petir, muatan listrik positif itu tetap berada dalam kabel. Namun demikian, muatan-muatan listrik positif tersebut tidak akan bertahan setelah terjadinya sambaran petir, sehingga muatan listrik tersebut akan terus bergerak hingga menyambar sesuatu. Sambaran petir ini akan mengalir melalui bagian dalam bangunan yang juga dapat merusak peralatan elektronik. Kerusakan akibat sambaran petir bisa dihindari jika sambaran petir itu sendiri bisa dicegah. Jadi, saya perkenalkan sebuah sistem baru untuk pencegahan sambaran petir. Sistem tersebut adalah Dissipation Array System, DAS. Sistem DAS ini berbeda dari sistem penangkap petir biasa dan dimaksudkan untuk menghalangi hantaman petir. Susunan sistem DAS sederhana saja. Komponen utama dari DAS adalah ionizer untuk menghilangkan muatan listrik. Sebuah sistem grounding yang terdiri dari elektroda yang disebut chamrod dan kabel-kabel pengumpul arus di tanah. Berfungsi untuk mengumpulkan muatan-muatan listrik di tanah, serta sebuah konduktor untuk menghubungkannya secara elektrik. Komponen DAS tidak memerlukan listrik atau sumber energi lainnya. Pada ionizer biasa yang berupa kabel grounding anti karat atau stainless biasanya dipasang di sekeliling puncak gedung. Sebuah ionizer berbentuk payung yang memiliki gagang untuk melilitkan kabel groundingnya seperti spiral, dipasang di puncak bangunan yang tinggi seperti menara-menara telekomunikasi. Sebuah ionizer berbentuk bola yang memiliki jarum yang mengacung ke atas, dipasang di bagian-bagian yang tinggi dari bangunan atau di seputar menara baja telekomunikasi untuk meredakan medan listrik. Chamrod yang digunakan sebagai elektroda di tanah merupakan jenis yang teraktifkan secara kimia, berupa pipa tembaga berlubang dengan diameter kira-kira 7 cm dan panjang 1,8 meter. Garam inorganik yang mengisi bagian dalam pipa akan larut dan menetes ke celah-celah permukaan pipa, dan ini bisa bertahan sampai 1 tahun berkat tetesan garam yang memiliki efek sinergi secara kimiawi di sekeliling GAF. Perawatan DAS sama sekali tidak sulit. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana berbagai sarana bisa terlindung dari petir dengan menggunakan sistem DAS ini. Konduktor pada sistem grounding ini dapat menetralisasi tegangan yang terbentuk dari pertemuan muatan listrik dari permukaan tanah dan ionizer. Ketika medan listrik meningkat, akan terjadi pelepasan muatan listrik di ujung ionizer. Aliran listrik ke atas akan melintas melalui benda-benda di sekelilingnya dan melalui pepohonan tinggi yang tidak terlindung DAS ini. Ionizer selanjutnya akan melepas muatan listrik dan menunda terjadinya aliran listrik ke atas yang timbul dari fasilitas yang terlindung DAS. Kilat yang muncul dari awan akan terus-menerus menyambar ke bumi dan akan berakhir sebagai sambaran petir saat bertemu dengan aliran listrik ke atas yang mengalir melalui benda-benda yang tidak terlindung DAS. Seperti sudah dijelaskan di atas, DAS mencegah sambaran petir dengan cara menunda terbentuknya aliran listrik ke atas pada seluruh bagian yang terlindungi seperti terlihat pada gambar di atas. Sementara itu,
Sambaran petir yang disebabkan oleh sambaran petir tidak langsung akan mengalir melalui kawat logam seperti kabel dan kawat, sehingga bisa merusak peralatan elektronik dan telekomunikasi. Untuk itu, pada sistem das dipasang alat pelindung sambaran petir (SPD) yang dapat mencegah sambaran petir yang akan mengalir menuju ke peralatan tersebut. Terakhir, kami tampilkan berbagai jenis sistem das yang sudah kami pasang. Di bidang energi, das dipasang pada bagian yang tinggi, seperti di cerobong pembuangan dan cerobong asap di unit pembangkit tenaga listrik, dan di beberapa industri perminyakan dan tempat penampungan bahan yang mudah terbakar. Dipasang juga di bandar udara, untuk antena telekomunikasi, di pegunungan, dan di taman hiburan. Kerusakan akibat petir akan sangat merugikan terhadap data dan barang-barang berharga milik kita. Das merupakan sebuah sistem perlindungan terhadap petir generasi terbaru, mencegah tidak hanya sambaran petir langsung, namun juga terhadap sambaran petir yang tidak langsung, yang terkadang sulit dicegah dengan penangkal petir biasa. Gunakanlah kesempatan ini untuk mempelajari penggunaan das.